your life support. Selamat datang di Melot TV. Kali ini kita akan membahas 10 film terbaik tentang perjalanan waktu. Nomor 10, Deja Vu. Doc Carlin yang diperankan oleh Denzel Washington ditugaskan untuk menyelidiki kasus ledakan bom di atas kapal feri di sebuah pelabuhan di New Orleans. Ia dibantu oleh tim yang berisi beberapa agen FBI. Agen Andrew dan timnya merupakan unit khusus yang dibuat untuk menyelidiki kasus teroris di New Orleans. Mereka memiliki teknologi yang disebut dengan Snow White. Teknologi ini mampu membuat mereka kembali ke waktu 4 hari yang lalu. Hal inilah yang digunakan mereka untuk mencari pelaku pengeboman dan berusaha mengubah kejadian pengeboman. Rosen Bridge, otherwise known as a wormhole, suspended via gravitational field. That's what we're looking at. That's it. What's on the other end of the bridge? Claire's house. Is the actual path. Like time and space is not merely a local phenomenon. All right! Nomor 9, Inception. Dominic Cobb yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Arthur yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt. Dengan memanfaatkan teknologi tertentu, mereka bisa masuk ke dalam mimpi seseorang dan mempengaruhi orang tersebut. Target yang akan mereka pengaruhi adalah orang-orang yang memiliki informasi penting. Mereka juga dapat mempengaruhi orang-orang yang bisa menciptakan keputusan yang penting. Target terakhir dari mereka yaitu seorang pengusaha dari Jepang bernama Mr. Saito. Mr. Saito merupakan orang yang mampu membersihkan nama Dominic dari tuduhan pembunuhan. Mr. Saito pun setuju jika mereka akan masuk ke dalam mimpi Robert Fisher. Dominic dan Arthur harus mampu meyakinkan Robert untuk membubarkan perusahaan ayahnya. Dominic dan Arthur pun menjalankan misi ini dengan mengajak beberapa rekan mereka. Nomor 8, Looper. Looper merupakan nama organisasi pembunuh bayaran yang bekerja pada tahun 2044. Tugasnya adalah membunuh orang-orang yang dikirim dari tahun 2074 oleh partner kerja Looper. Joy yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt merupakan salah satu anggota dari Looper. Suatu hari, Joy mendapatkan informasi bahwa target pembunuhan mereka selanjutnya adalah dirinya sendiri yang sudah tua, yakni yang diperankan oleh Bruce Willis. Joy yang sudah tua dikirim oleh The Rainmaker yang memimpin organisasi Looper pada tahun 2074 untuk kembali ke tahun 2044 ketika Joy tua berusaha untuk menemukan The Rainmaker yang sekarang masih kecil. Ia bernama Chit yang diperankan oleh Pierce Gagnon yang memiliki kemampuan telekinesis yang luar biasa. Nomor 7, Predestination. John yang diperankan oleh Ethan Hawke hidup sebagai agen pemerintahan di tahun 1992. Tugasnya adalah memberantas kejahatan di masa depan dengan kembali ke beberapa tahun yang lalu. Kali ini tugasnya adalah menemukan seorang teroris bernama Vessel Bomber di tahun 1970. Dalam perjalanannya ini, John bertemu dengan Jane yang diperankan oleh Sarah Snook. Jane adalah pria transgender yang memiliki masa lalu yang kelam. Ia berubah menjadi pria setelah melahirkan putri pertamanya. John kemudian membantu Jane menyelesaikan masalahnya dengan kembali di tahun 1963. Ia melakukan hal ini dengan syarat Jane mau bekerja sebagai agen pemerintahan yang akan melanjutkan tugas setelah John pensiun. Nomor 6, Source Code. Mengisahkan tentang Kapten Colter Stevens yang diperankan oleh Jack Gyllenhaal yang mengalami kecelakaan saat bekerja sebagai pilot. Anehnya, ia malah menemukan dirinya terbangun di sebuah kereta api menuju Chicago. Ia duduk di sebelah Christine Warren yang diperankan oleh Michelle Monaghan. Lebih anehnya lagi, wajahnya sudah berubah. Ia pun memiliki kartu identitas sebagai Sean Winters yang diperankan oleh Frederick de Granberg. Semua keanehan yang dialami oleh Colter Stevens karena ia menjadi kelinci percobaan program Source Code yang dibuat oleh Dr. Rutledge. Program ini digunakan oleh Kapten Colin Goodwin untuk mencari orang yang akan mengebom kereta menuju Chicago. Program ini akan membuat Colter Stevens kembali ke sebuah ruangan setelah 8 menit, kemudian ia akan masuk kembali ke dalam source code dan berada di kereta api kembali. Frost.
Goodwin, anything I can help you with? No, that's fine. I'll come back later. Nomor 5. Interstellar. Cooper yang diperankan oleh Matthew McConaughey merupakan orang tua tunggal dari Timothy Chalamet dan Mark yang diperankan oleh Mackenzie Foy. Demi menyelamatkan kehidupan manusia, Cooper ikut dalam misi Endurance bersama dengan Amelia Brand yang diperankan oleh Anna Hathaway, Romilly yang diperankan oleh David Gyasi, dan Doyle yang diperankan oleh Wes Bentley. Mereka melakukan perjalanan ke planet Miller untuk mencari tahu apakah planet ini bisa ditinggali manusia atau tidak. Setelah melakukan penelitian beberapa saat, mereka kembali ke bumi. Ternyata waktu beberapa saat yang mereka habiskan di planet Miller sama dengan 23 tahun di bumi. Dr. Mann? This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. Current rotation is 67, 68 RPM. Okay, get ready to match our spin with the retro thrusters. It's not possible. No. Nomor 4. Donnie Darko. Donnie Darko yang diperankan oleh Jack Gyllenhaal merupakan remaja yang dianggap mengalami kelainan mental. Hal ini dikarenakan ia memiliki teman yang menurutnya semua orang adalah teman imajinari bernama Frank. Frank adalah sosok sebesar manusia dengan kostum kelinci yang menyeramkan. Donnie percaya Frank datang dari masa depan. Frank menghasut Donnie untuk melakukan berbagai kenakalan, mulai dari membakar rumah orang lain hingga membanjiri sekolahnya sendiri. Dengan bantuan sang kekasih Gretchen yang diperankan oleh Jenna Malona, guru bahasa Inggris Drew Barrymore, lalu ada guru senam Beth Grant, dan keluarganya, Donnie berusaha mengembalikan kehidupan normalnya. Ling Ling finds a wallet on the ground filled with money. She takes the wallet to the address on the driver's license but keeps the money inside the wallet. Nomor 3. Edge of Tomorrow. William Gates yang diperankan oleh Tom Cruise dipanggil ke London untuk bertempur di medan perang. William sebelumnya adalah mantan pegawai periklanan, jadi ia tidak mempunyai pengalaman apapun di medan perang. Alhasil baru saja berperang, William sudah meninggal. Menariknya, ia dapat kembali hidup dan kembali ikut berperang. Kemudian ia mati lagi dan berperang lagi. Setiap kali William mati, maka hari akan direstart kembali ke awal. Dan begitu seterusnya. Hingga William yang kembali hidup memutuskan untuk menemui seorang prajurit bernama Rita Frataski yang diperankan oleh Emily Blunt. Rita juga pernah mengalami masalah tersebut. Mereka berdua mulai mencari hal yang harus mereka lakukan dan apa tujuan sebenarnya keberadaan mereka di tempat tersebut. Nomor 2. 12 Monkey. Film ini mengisahkan tentang keberadaan manusia di bumi pada tahun 2035 yang terancam karena virus mematikan. Hal ini membuat James Cole yang diperankan oleh Bruce Willis mengajukan diri untuk menjadi relawan yang akan kembali di tahun 1996. Ia bertugas mencari asal-muasal virus yang disebarkan oleh organisasi 12 Monkey. Sialnya, James malah kembali ke tahun 1990. Semua yang ia katakan dianggap sebagai kebohongan. Ia pun dikirim ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa, James bertemu dengan seorang psikiater bernama Catherine Riley yang diperankan oleh Madeleine Stowe dan pasien bernama Jeffrey yang diperankan oleh Brad Pitt. Lama berada di rumah sakit jiwa membuat James mengalami delusi. Ia mulai tidak percaya apakah yang dialami kenyataan atau hanya ada di pikirannya saja. Mentally ill, for all I know you're crazy as a loon. But that's not why you're here. That's not why you're here. It's not why you're here. Back right before I got dragged into this hellhole. I go in, I order a burger in this fast food joint. The guy, he drops it on the floor. Jim. Nomor 1. Back to the Future Trilogy. Ketiga film ini secara garis besar mengisahkan tentang hal yang sama, yaitu perjalanan melintasi waktu yang diselingi dengan banyak adegan komedi. Film komedi petualangan fiksi ilmiah Back to the Future franchise pertama kali rilis di tahun 1985. Film ini menceritakan kisah Marty McFly, seorang remaja yang tidak sengaja melakukan perjalanan waktu dari tahun 1985 ke 1955. Dia bertemu orang tuanya di sekolah, dan akhirnya dicintai oleh ibunya. Marty harus memperbaiki kerusakan sejarah dengan membuat orang tuanya jatuh cinta, dan menemukan cara untuk kembali ke tahun 1985 dengan bantuan ilmuwan Dr. Emmett Doc Brown.
gotta be done about your kids. Hey, Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads?